بسم الله Assalamualaikum الرحمن warahmatullahi wabarakatuh. الرحيم Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan maghrib kali ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, karunia-Nya dalam kehidupan kita. Kita dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan aktivitas kita pada hari ini, dan tentunya pada malam hari ini kita dimudahkan langkah menuju ke masjid melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah, dan juga kemudian dilanjutkan dengan taklim, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan iman dan takwa kita. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya yang istiqomah memegang ajarannya sampai akhir hayat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini pembahasan kita tentang 7 pahala yang terus mengalir setelah kematian. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrihi. Man 'allama 'ilman aw ajra nahran aw hafara bi'ran aw gharasa nakhlan aw bana masjidan aw waratha mushafan aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Yang artinya, hadis ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 7 amalan yang pahalanya tetap mengalir untuk seorang hamba setelah dia meninggal, padahal dia berada di dalam kuburnya. Yang pertama, orang yang mengajarkan ilmu. Kemudian, orang yang mengalirkan sungai yang mati. Yang ketiga, orang yang membuat sumur. Keempat, orang yang menanam kurma. Kelima, orang yang membangun masjid. Yang keenam, orang yang mewariskan mushaf Al-Quran. Dan yang ketujuh, orang yang meninggalkan seorang anak yang senantiasa memohonkan ampun untuknya setelah dia wafat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam kitabnya Al-Musnad, kemudian Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, kemudian Abu Nuaim dalam Al-Hilyah mengatakan hadis ini gharib. Artinya hadis ini secara sanad ini lemah, bahkan lemahnya agak parah ya. Tetapi hadis ini kemudian dikuatkan dengan riwayat yang lain yang lebih kuat, sehingga Al-Albani mengatakan hadis ini hasan karena periwayatannya yang banyak, sehingga saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, di antara hadis yang kuat, yang sahih,
terkait dengan masalah ini yang pernah kita bahas adalah idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam meninggal, seluruh amal perbuatannya terputus kecuali 3 perkara. Nah, itu adalah hadis yang sahih terkait dengan permasalahan ini. Meskipun di dalam hadis ini kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan ada 7. Kalau hadis yang barusan kami sampaikan ada 3. Nah, di sini ada 7 perbuatan yang pahalanya itu masih terus mengalir kepada pelakunya meskipun dia sudah meninggal. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam istilah yang lebih populer, perbuatan atau amal ini dinamakan dengan amal jariyah. Atau kalau dalam konteks hadis yang sebelumnya itu adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Jadi sedekah yang pahalanya masih terus mengalir meskipun orang yang bersedekah itu sudah meninggal. Atau amal perbuatan ini masih mengalirkan pahala kepada orang yang melakukannya meskipun orang yang melakukan itu sudah tiada. Apa saja kemudian amalan yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan transferan pahala atau pahalanya itu tidak pernah terputus, yang kemudian memberikan tambahan terhadap orang yang melakukannya, semakin menerangi kuburnya, kemudian semakin bertambah pahalanya. Kurang lebih di sini ada 7 perbuatan. Nah, meskipun sekali lagi dalam hal ini 7 ini bukan hanya 7, sebagaimana hadis sahih yang sebelumnya, bukan hanya 3. Rasulullah menyampaikan dalam satu riwayat 3. Ternyata kemudian Rasulullah sampaikan dalam riwayat yang lain di sini ada 7. Bahkan kemudian bisa ditambahkan dengan yang lain kurang lebih ada 10 dan seterusnya. Apa saja yang kemudian amalan yang menyebabkan seseorang selalu mendapatkan pahala tersebut meskipun orang itu sudah meninggal? Yang pertama adalah man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Nah, di sini adalah al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Siapapun kita, selama kemudian kita mengajarkan ilmu dan ilmu itu bermanfaat bagi orang lain, maka perbuatan itu berpahala. Selama ilmu itu kemudian dipraktekkan, kemudian diamalkan, bahkan diajarkan kepada orang lain lagi, maka yang pengajar yang pertama ini dia masih terus mendapatkan pahalanya. Maka di sini tidak dibatasi Bapak Ibu sekalian. Nah, ilmu apa saja, selama itu bermanfaat untuk kebaikan dunia maupun kebaikan akhiratnya. Jadi tidak dibatasi, oh ini harus ilmu ini, tidak. Panjenengan bisa apa? Kemudian diajarkan kepada orang lain, karena mohon maaf kadang-kadang orang ahli tertentu itu kemudian disimpan. Wah, ini kalau tak ajarke nanti dia lebih pintar dari saya nanti. Ini kalau saya ajarkan kepada ini, dia mungkin lebih masakannya lebih enak daripada saya. Akhirnya kemudian ada bumbu yang disimpan. Jadi selama kita mengajarkan, kemudian yang kita ajarkan adalah sebuah kebaikan, sebuah kemanfaatan, maka kita mendapatkan pahala. Dan selama itu dipraktekkan, kita mendapatkan pahala itu. Apalagi kemudian ilmu itu mendekatkan diri seseorang kepada Allah. Kita ajarkan matematika, kita ajarkan kimia misalnya, kemudian dia akhirnya mau sholat, dia akhirnya mau ke masjid, akhirnya dia mau bersedekah, kemudian dia mau ini dan seterusnya. Melalui ilmu itu kemudian orang mendapatkan hidayah. Nah, maka ini kemudian menjadi sebuah amalan yang terus memberikan pahala terhadap sang guru tadi. Nah, di sini kemudian tidak hanya ilmu khusus, tetapi kemudian segala ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Yang pertama ini memotivasi kita untuk tidak hanya belajar tetapi mengajar. Tidak harus dalam mengajar formal, mengajar dalam bentuk apapun. Ada satu orang kita ajari, sebagaimana dalam sebuah hadis kan, Nabi sedang sedang naik onta dengan salah seorang sahabat. Kalau tidak salah itu Ibnu Abbas, sedang berjalan berdua. Kemudian Rasulullah menyampaikan, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak kecil, saya ajarkan kamu beberapa hal. Ini hadis yang panjang dalam hadis Arba'in. Boleh. Jadi tidak harus, oh ini berarti saya harus jadi guru. Tidak. Maka nasihat itu juga bagian dari ini. Dalam konteks mengajarkan Al-Quran, Rasulullah menyampaikan, khairukum man ta'allamal Quran. Hadis ini tidak berhenti di sini. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Kalau ini keutamaan orang belajar Al-Quran. Tetapi kemudian dilanjutkan wa'allamahu, dan mengajarkannya. Kalau yang pertama keutamaan kita belajar, yang kedua keutamaan kita mengajar. Ya monggo, panjenengan punya keahlian apa? Itu bisa kita manfaatkan sebagai tambahan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, au ajra nahran, atau mengalirkan sungai, mengalirkan air. Ini maksudnya adalah ada sungai yang tersumbat kemudian dibetulkan. Ada tempat yang tidak teraliri sungai, kemudian kita alirkan air. Ini maksudnya tidak hanya sekedar sungai dalam arti ya sungai tempat mengalirnya air, tapi juga bisa kita kembangkan, membuat irigasi, kemudian pengairan, tempat yang sebelumnya kering kemudian menjadi subur. Nah ini maksudnya di sini. Jadi tidak hanya berarti harus air, harus got, tidak. Dalam bentuk apapun, ya irigasi, kemudian ya bentuk apapun lah. Kan banyak beberapa tempat yang kemudian sulit untuk mendapatkan air, aliri air di situ. Nah, maka mengalirkan air ini sebenarnya adalah menumbuhkan harapan. Nah, kita mengalirkan harapan ketika suatu tempat itu kemudian putus asa dengan kebaikan. Ini yang kedua. Yang ketiga, au hafara bi'ran, atau membuat sumur. Jadi dulu ada ustadz saya itu di daerah Kulon Progo apa enggak? Kalau nggak salah itu. Daerah yang terpencil tidak ada air, beliau buat sumur. Dengan biaya yang luar biasa. Kok buat sumur sampai jauh-jauh sana? Nah, sumur ini kenapa tidak bangun masjid ini dan seterusnya. Beliau mengatakan tempat ini nanti akan ramai. Dengan adanya sumur, maka kemudian akan banyak orang yang bertempat tinggal di sini. Dan sumur ini selama airnya masih ada, akan tetap orang mengambil air di situ. Dan benar, daerah yang awalnya tidak ada penghuninya, begitu ada sumur, mulai kanan kiri, kemudian baik rumah, kemudian pertanian itu mulai muncul, mulai banyak orang di situ. Nah ini membuat sumur. Maka ada beberapa lembaga amil zakat kemudian membuat wakaf sumur, sumur di daerah yang kekurangan air. Misalnya masjid ini dulu belum ada sumur, masih mengambil air dari tempat yang lain, kemudian potensi air di sini besar, buat sumur. Maka selama air itu masih bisa dimanfaatkan, masih mengalir kemudian dimanfaatkan, baik untuk masjid dan lain sebagainya, maka yang membuatnya dan orang yang terkait dengan itu, meskipun orang itu sudah meninggal, pahalanya akan terus mengalir. Kecuali jual beli ya. Jual beli lain lagi.
Meskipun juga ada kontribusi di sana untuk mendapatkan pahala. Ada sebuah cerita. Jadi ketika kota Madinah itu kekeringan, sumur banyak yang kering kecuali Bi'ru Rumah, yaitu sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi. Karena semua sumur itu kering, akhirnya orang-orang Madinah mengambil air dari sumur orang Yahudi itu. Namanya orang Yahudi, akhirnya sumur itu dibisniskan. Siapa yang mengambil sumur di sini, maka kemudian dia harus membayar. Karena tidak ada pilihan lain. Awalnya bayar sekian, ternyata orang yang mengambil air semakin banyak. Kemudian dinaikkan sekian, ditambah lagi. Sampai akhirnya Utsman bin Affan ingin membeli sumur itu. Pertama tidak boleh, dinaikkan harganya. Sampai akhirnya kemudian boleh membeli, tapi tidak semuanya. Membeli harian. Misalnya dalam sepekan gantian, hari Senin itu miliknya Yahudi, hari Selasa diberikan kepada Utsman, kemudian hari Rabu Yahudi, dan seterusnya. Boleh membeli tapi tidak bisa dimiliki, hak guna mungkin ya. Hari Senin begitu tahu sumur itu dibeli oleh Utsman, hari Senin dikira orang Yahudi ini Utsman juga akan membisniskan. Orang Yahudi masih berpikir, oh dia akan bisnis, saya juga bisnis. Berarti nanti sama-sama, artinya sama-sama ditarik uang. Hari Senin masih ada orang yang mengambil. Begitu hari Selasa misalnya, hari Selasa ada orang ke situ mengambil air. Ketika mereka mau bayar kepada Utsman, kata Utsman, gratis untuk penduduk Madinah. Begitu hari Selasa yang mengambil banyak karena gratis. Hari Rabu giliran orang Yahudi, kan bayar. Nggak ada orang datang. Kemudian hari Rabu gantian miliknya Utsman. Kemudian orang datang lagi. Sampai akhirnya kemudian, wah rugi saya kalau seperti ini, kata orang Yahudi tadi. Karena dia berpikir bisnis. Dia berpikir duniawi. Oh ini saya mendapatkan keuntungan ini. Ternyata Utsman dengan membayar mahal dibeli, akhirnya sumur itu dibeli semua dari orang Yahudi ini. Dan sumur itu masih ada sampai sekarang. Namanya Bi'ru Rumah. Ada di kota Madinah. Menjadi sebuah keberkahan yang kemudian dijanjikan surga oleh Rasulullah SAW terhadap Utsman ini. Kan luar biasa, Pak. Itu 3 sumur. Kemudian yang keempat, au gharasa nakhlan, atau menanam kurma. Maksudnya ini menanam kurma, menanam pohon yang ada buahnya, satu. Atau menanam tanaman yang kemudian menghasilkan makanan pokok, itu juga bisa. Karena kurma termasuk pohon yang berbuah dan buahnya menjadi makanan pokok orang Madinah. Ini kalau kita tekstual menanam kurma di Indonesia nggak bisa. Oh berarti ini hadisnya hanya untuk di Arab. Di Indonesia sulit kurma, kalaupun ada di tempat tertentu. Tidak terbiasa kita menanam kurma. Maka maksudnya di sini adalah bisa menanam kurma, kemudian menanam pohon yang berbuah, pohon mangga, kemudian pepaya dan lain sebagainya, dan itu kemudian dimanfaatkan atau kemudian